no se metan en la cola de la historia. Meskipun kondisi kesehatannya kurang baik, Sean protagonistas. namun keberaniannya untuk hadir dan berjumpa dengan orang-orang muda, anak-anaknya dari seluruh pelosok dunia, orang-orang muda Katolik. Jueguen para adelante. Dalam kalimat pembukaannya, dia menyampaikan kata-kata yang dahsyat. Y pateen adelante, construyan un mundo mejor. Dia menggambarkan orang muda itu seperti sebuah cerita, atau mereka berada di dalam sebuah cerita. Sehingga dia katakan, no se metan la cola de la historia. Jangan kamu berada di bagian akhir dari sebuah cerita. Kemudian dia melanjutkan dengan kata yang kita dengar yang bagus tadi ya. Sean protagonistas, jadilah tokoh-tokoh protagonis dalam cerita itu. Jueguen para adelante, jueguen para adelante. Artinya berkaryalah bagi sebuah kemajuan. Pateen adelante, maju terus. Dia mau katakan jangan takut. Pada titik yang terakhir dia katakan, construyan un mundo mejor. Ciptakan atau bangunlah sebuah dunia yang lebih baik. Jadi kalau kita dengar hampir semua pesan-pesan Paus, dari beberapa Paus semenjak mulainya pertemuan orang muda sedunia ini, selalu berbicara tentang bagaimana orang muda membangun dunia yang baru, menjadi agen perubahan, lalu memperhatikan sisi kemanusiaan, justru hal-hal pokok ya, yang menjadi perhatian universal sebenarnya. Di situ ada kemiskinan, ada pendidikan, lalu ada kemanusiaan. Jadi pembicaraan-pembicaraan atau tema-tema memakai dasar biblis kitab suci, tetapi dia keluar dengan isi tentang pesan-pesan universal. Itu yang bagi saya sangat penting, sehingga kemudian nilai-nilai yang ditawarkan atau direfleksikan oleh orang muda ini sebenarnya ini sumbangan bagi dunia ya. Saya masih memang terbawa dengan kekesalan atau apalah namanya kemarin, dengan ada seorang yang menyampaikan tentang kondisi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang rawan kristenisasi. Mungkin dari itu maka saya ingin bagikan ini, bagaimana orang-orang muda Katolik di bawah pimpinan bapaknya Paus Fransiskus merefleksikan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan, bahwa kita ada dalam sebuah cerita, kita tidak boleh menjadi bagian akhir dari sebuah cerita, tetapi kita mesti bersama-sama dari awal. Jadi ada kerjasama dalam keanekaragaman, dalam pluralitas, dan kita akan lihat bagaimana perkembangan lalu tema yang dibicarakan di setiap pertemuan orang muda Katolik itu apa saja, sehingga mungkin itu bisa menjadi refleksi kita semuanya. Pateen adelante, construyan un mundo mejor. Hari Orang Muda Sedunia digagas pertama kali oleh Paus Yohanes Paulus II dan resmi pertama terjadi pada tahun 1986 di kota Roma, Italia. Inspirasinya dimulai 2 tahun sebelumnya, dan pada saat itu ia menulis surat apostolik Dilecti Amici yang berarti sahabat-sahabat terkasih, yang ditujukan kepada seluruh pemuda Katolik sedunia. Wahai anak-anakku, kata Paus dalam surat itu, kaum muda, kalian adalah kaum muda. Kalian adalah pemuda harapan bangsa dan masyarakat. Kalian adalah harapan dari setiap keluarga dan seluruh umat manusia. Kalian adalah pemuda-pemudi gereja. Kami semua mengagumi dan menyayangi kalian. Karena dalam diri kalian, kami melihat masa muda kami. Kalian membuat kami merasa tetap muda. Jadi masa muda kalian bukan hanya milikmu, tetapi milik dunia dan peradaban, milik dari satu generasi. Pada saat yang sama, kalian adalah hadiah istimewa yang menjadi milik semua orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan. Beberapa bulan setelah menulis Dilecti Amici, Paus Yohanes Paulus II mengumumkan penetapan Hari Orang Muda Sedunia pada tahun 1986. Ia memilih Minggu Palem. Mengapa demikian?
Karena itu adalah hari istimewa ketika anak-anak Yerusalem menyambut Yesus di pintu gerbang Yerusalem setelah 40 hari di padang gurun. Sejak itu, 16 perayaan Hari Orang Muda sedunia telah berlangsung sampai saat ini, yang telah menyebar ke seluruh dunia dan menarik jutaan orang muda Katolik dari seluruh pelosok dunia. Pertemuan ini dirayakan setiap 2 atau 3 tahun sekali. Inilah bentuk satu kesatuan gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Inilah jejak sejarah dari negara dan kota, tempat pertemuan orang muda sedunia. Di tahun 1995, Gereja Katolik memilih Manila, Filipina sebagai tempat pertemuan orang muda yang ke-6 dengan mengusung tema Damai Sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes bab 20 ayat 21. Di tempat inilah terjadi pertemuan orang muda dengan jumlah terbesar sepanjang sejarah, karena yang menghadiri pertemuan orang muda di Manila, Filipina pada saat itu berjumlah lebih dari 5 juta orang muda Katolik dari seluruh penjuru dunia berkumpul jadi satu di kota Manila. Pertemuan yang ke-14 terjadi pada tahun 2016 di Krakow, Polandia. Tema yang diusung saat itu untuk menjadi refleksi orang muda adalah diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasih. Pertemuan ke-15 terjadi di Panama tahun 2019. Il prossimo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Dengan tema Maria bangkit dan pergi dengan segera. Lukas bab 1 ayat 39. Dalam pesannya kepada orang-orang muda yang hadir dalam pertemuan di Lisbon, Paus Fransiskus menyampaikan, banyak orang saat ini mengetahui nama Anda, tetapi mereka tidak memanggil Anda dengan namamu. Anda bisa lihat di dalam kenyataan, nama Anda dikenal, muncul pada jejaringan sosial, dibuat oleh algoritma yang mengaitkan perasaan suka dan pilihan-pilihan dengannya. Tetapi semua ini tidak mempertanyakan atau menghadirkan keunikan dan keagungan dirimu, tetapi mereka menggunakan untuk studi-studi pasar dan ekonomi. Berapa banyak serigala yang bersembunyi di balik senyuman kebaikan dan kebaikan palsu, mengatakan bahwa mereka tahu siapa dirimu, tetapi mereka tidak mencintaimu. Itu adalah ilusi dari dunia maya. Dan karena itu kalian harus berhati-hati agar tidak tertipu, karena banyak realitas yang menarik kita dan menjanjikan kebahagiaan kemudian sebagaimana adanya. Terjadilah hal yang sia-sia, kamu dimakan oleh penipuan, kamu diinjak-injak oleh penindasan dan reklame dunia maya, dan lahirlah pengganti-pengganti yang membuat dirimu menjadi kosong. Yesus tidak seperti itu. Dia mempercayaimu, Dia mengasihimu, Dia memanggilmu dengan namamu, karena Dia mengenal sampai kedalaman dirimu. Jadilah orang-orang muda Katolik yang tangguh, yang membawa damai, kasih, persaudaraan, dan pengampunan bagi dunia. Kembalilah ke negara, meminta orang muda secara spontan untuk meneriakan todos, todos, Demikianlah dia mengajak semua orang muda untuk secara bersama-sama semuanya menjadi pembawa damai bagi dunia. Tuhan memberkati.